Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat Advent, selamat hari Minggu bagi kita. Bagaimana kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini, di Minggu Advent yang ketiga ini, Tuhan akan menyapa kita dengan firman-Nya yang kudus itu. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini di Minggu Advent ketiga ini adalah dari kitab Nabi Sefanya, pasal yang ketiga ayat 14 hingga ayat 20. Saya bacakan untuk kita. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu, aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita sedang menderita, apa yang paling kita butuhkan? Yaitu pasti bila ada yang bisa menghibur dan menyemangati kita, bukan? Itulah yang akan kita terima melalui firman Tuhan hari ini. Di zamannya Nabi Sefanya ini, bangsa Israel sangatlah menderita karena mereka sedang dalam pembuangan. Sakit sekali karena mereka dilecehkan, dihina. Terutama mereka merasa tidak lagi memiliki masa depan karena merasa Tuhan telah meninggalkan mereka. Mereka terus menangis dan menangis seperti kita baca di Mazmur 137 itu. Saudaraku, di situasi putus asa dan menderita seperti itulah Tuhan menyerukan, bersorak-sorailah, bersukacitalah, beria-rialah. Ini yang luar biasa. Mengapa? Karena Tuhan telah memulihkan mereka, sehingga mereka tidak lagi bersedih, tetapi harus bersukacita. Mari kita coba telaah. Yang pertama di ayat 15 dikatakan, Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu. Kita tahu, mereka dibuang karena dosa mereka yang sangat besar. Tetapi sekarang, Tuhan berkenan mengampuni mereka. Semuanya karena Allah adalah Allah yang penuh kasih. Kasih-Nya lebih besar dari murka-Nya. Karena itulah Tuhan mau mengampuni mereka. Lalu yang kedua di ayat 15 dan 17 dikatakan bahwa Tuhan berkenan diam di antara mereka sebagai pahlawan bagi mereka. Kita tahu mereka sering dilecehkan bangsa yang menjajah mereka dengan mengatakan, "Di mana Allahmu?" Karena waktu itu, bila sebuah bangsa dikalahkan bangsa lain, maka Allahnya juga dianggap turut kalah. Tetapi sekarang Tuhan mengatakan, Tuhan ada di antara mereka, bahkan menjadi pahlawan untuk menyelamatkan mereka. Dan yang ketiga yang paling menggembirakan, di ayat 18-20 dikatakan,
bahwa kehinaan mereka akan digantikan menjadi kepujian dan kenamaan. Karena Tuhan akan membawa mereka kembali ke Yerusalem dan membuat mereka kembali menjadi bangsa yang mulia. Dan bangsa yang selama ini menindas mereka akan dihancurkan oleh Allah. Ringkasnya saudaraku, karena kasih Allah, maka pada akhirnya Israel akan dipulihkan dan menjadi bangsa terhormat. Karena itulah mereka diajak bersukacitalah dan bersorak-sorailah. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat Tuhan Yesus, itulah juga seruan Tuhan bagi kita hari ini, bersukacitalah. Minggu Advent ketiga sering disebut Minggu Sukacita, sehingga lilin yang dinyalakan berwarna merah muda sebagai simbol kegembiraan. Kita diajak, mari bersukacitalah. Seperti diserukan di Sakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Kita tahu saudaraku, bersukacita, Maria ia adalah kebutuhan manusia. Tuhan menginginkan agar seluruh umatnya tetap bersukacita. Karena itulah Tuhan Yesus mau mati untuk kita, untuk menggantikan duka cita kita menjadi sukacita. Itulah yang diserukan oleh Paulus di Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Karena itu hari ini jangan lagi ada yang cemberut. Benar saudaraku, kehidupan ini penuh dengan hal yang menyedihkan. Terutama sekarang ini akibat COVID-19 ini. Hidup kita mungkin sering seperti naik roller coaster, sangat menegangkan. Tetapi hari ini kita diajak bersukacitalah, sambutlah Natal, jalanilah hari-harimu dengan hati yang penuh luapan sukacita. Walau mungkin duit kita tidak ada, atau sedang tidak punya pekerjaan, atau usaha kita masih dalam keadaan seret. Mengapa? Karena janji Tuhan kepada Israel tadi sudah kita terima. Karena keselamatan kita akan datang dan sudah datang. Advent memberitahu kita bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, orang-orang berdosa ini, sehingga Tuhan mau datang ke tengah-tengah kita, diam di antara kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Itulah Immanuel. Tuhan Yesus hadir menjadi pahlawan bagi kita. Karena Tuhan Yesus akan mengalahkan kuasa dosa dan kuasa iblis serta kuasa kematian. Dan kemudian akan menyediakan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bila Allah mau berimmanuel bagi kita, itu menjadi sebuah jaminan bahwa Tuhan terus beserta kita dan terus bekerja untuk keselamatan dan kesejahteraan serta sukacita kita. Sama seperti yang dilakukannya terhadap Israel, Tuhan akan menggantikan setiap duka cita kita menjadi sukacita. Mengganti setiap penderitaan kita menjadi kemuliaan. Kondisi kita yang morat-marit akibat pandemi COVID-19 ini akan dipulihkannya menjadi damai sejahtera. Mungkin memang kita masih lama harus hidup berdampingan dengan virus ini. Dan mungkin recovery atau pemulihan ekonomi bangsa kita juga masih membutuhkan waktu yang lama. Tetapi saudaraku, yakinlah dengan janji Tuhan hari ini. Tuhan pasti memberi kita hikmat untuk menghadapi dan memenangkan segala kondisi ini. Karena itu bersukacitalah. Tetapi yang sering menjadi persoalan adalah, apakah kita mau menerima ajakan untuk bersukacita ini? Apakah kita mau bangkit dari keterpurukan, dari kesedihan, dari penderitaan kita, dan mau menerima uluran tangan Tuhan untuk bangkit bersukacita? Mengapa, saudaraku? Karena sebenarnya beratnya sebuah penderitaan bukanlah terletak pada penderitaan tersebut, tetapi terletak pada sikap kita. Mau bercokol terus di situ atau mau melepaskannya.
Kita bikin sebuah ilustrasi. Dan cobalah itu sekarang. Ambil sebuah gelas, isi dengan air. Apakah berat? Pasti tidak, bukan? Paling-paling 300 gram, bukan? Sebenarnya berat gelas itu tidaklah masalah utama. Beratnya gelas itu bergantung pada berapa lama kita memegangnya. Gelas itu tidak akan berat bila kita hanya memegangnya sebentar. Tetapi cobalah pegang tanpa bergerak sampai 1 jam. Tangan mulai kebas, bukan? Apalagi bila sampai 1 hari. Sangat-sangat berat, bukan? Padahal gelas dan airnya itu tidak bertambah. Demikian dengan hidup kita ini. Pasti kita semua akan mengalami penderitaan, mengalami stres, mengalami tekanan hidup yang silih berganti. Dan itu adalah alamiah. Dan itu sebenarnya tidak pernah menjadi masalah bila kita biarkan dia datang dan langsung kita biarkan dia pergi. Tetapi bila kita membiarkannya berlama-lama membebani kita, itu yang akan menjadi masalah besar. Karena akan membuat kita menjadi letih, menjadi lesu, menjadi depresi, putus asa, bahkan mungkin bunuh diri atau mati. Padahal yang menentukan penderitaan itu lama atau hanya sepintas lalu bukan bergantung pada penderitaan itu, tetapi bergantung pada kita, bukan? Karena itu saudaraku, cobalah pikirkan. Apakah kita masih membiarkan penderitaan membebani kita dan merusak hidup kita, atau membiarkannya pergi begitu saja sehingga kita bisa tetap bersuka cita? Dan kita orang-orang percaya punya Tuhan Yesus yang selalu mengatakan kepada kita, "Marilah kepadaku, kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberimu kelegaan." Saudaraku, itulah jaminan bagi kita hari ini. Tuhan akan memulihkan, akan memberi kelegaan, akan mengubahkan hidup kita, asalkan kita mau memberi tangan kita menerima tawaran Tuhan untuk bangkit dari seluruh persoalan hidup kita. Dan sejatinya, itulah sukacita di hari Natal. Allah beserta kita menjadi pahlawan untuk memulihkan kita. Jangan pernah terlena dengan perayaan-perayaan Natal. Dengan memahami itulah saudaraku, kita bisa bersuka cita setiap saat dalam segala kondisi apapun. Saudaraku, sahabat Tuhan Yesus Kristus, bersuka cita itu sangat menguntungkan kita. Kita baca Amsal 17 ayat 22 yang mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Juga di Amsal 15 ayat 13 dikatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Hati yang gembiralah yang membuang segala penyakit, yang membuat imun atau daya tubuh kita tetap terjaga, yang membuat hati kita menjadi tenang sehingga mampu berpikir jernih dan berkreasi, yang membuat wajah kita tetap berseri, dan wajah berseri bagaikan magnet yang menarik orang lain untuk bersahabat dengan kita. Muluminar buhi totu, Roma kapelanggan, bukan? Larisma 33, bukan? Karena itu saudaraku, terimalah seruan Tuhan hari ini yang mengatakan, bersukacitalah, bersorak-sorailah. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, mengapa kita sering tidak dapat bersuka cita? Ada beberapa penyebabnya yang harus kita buat. Yang pertama, karena kita sering membuat terlampau banyak syarat-syarat bagi hidup kita. Kita katakan mungkin saya akan bersuka cita bila saya sudah punya cucu. Bila ini, bila itu, bila ini, bila itu. Padahal bilanya itu tidak akan pernah habis. Sehingga hasilnya kita tidak pernah bersuka cita. Saudaraku, mengapa tidak bersuka cita dengan apa yang ada padamu sekarang? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita sering tidak bisa bersuka cita karena kita sering membiarkan perasaan negatif menguasai diri kita. Saya buat sebuah ilustrasinya.
Si bapak dan istrinya mengikuti perayaan Natal di kantornya. Si istri memakai baju dan perhiasan terbaiknya agar dia menjadi primadona di acara itu. Wajahnya berseri-seri karena hatinya penuh sukacita. Tetapi sesampainya di sana, dia melihat ada istri bawahan suaminya yang mengenakan baju dan perhiasan yang lebih hebat dari dia. Sontak, saudaraku, wajah si ibu itu berubah murung. Hatinya menjadi marah. Karena apa? Karena dia iri dan membiarkan rasa iri hati itu menguasai dirinya. Lalu langsung dia bilang sama suaminya, ayo kita pulang. Rasa iri itu telah menyedot semua sukacitanya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita sukar bersuka cita karena tidak tahu mengucap syukur. Saya gunakan lagi ilustrasi biar mudah kita pahami. Ada seorang pegawai biasa yang mendapat penghormatan atas jasanya dari pimpinannya. Ketika dia kembali ke rumah, dia mendapat ada 5 kaleng. Dia buka kaleng pertama hingga keempat, semuanya penuh berisikan emas. Lalu dia membuka kaleng yang kelima, berisi emas, tetapi hanya setengah. Lalu bagaimana reaksinya? Kok setengah kaleng? Kenapa tidak penuh? Saudaraku, dia bukannya bersuka cita karena emas yang 4,5 kaleng. Tetapi justru hatinya dibiarkannya menjadi susah hanya karena yang kosong setengah kaleng itu. Dan itu membuat dia terus mencari dan melakukan segala hal sampai-sampai tidak memperbolehkan istri dan anak-anaknya mengeluarkan duit super hemat, termasuk makanan di rumahnya harus super hemat agar semua penghasilan mereka dibelikan emas mengisi kaleng yang kurang penuh itu. Akibatnya apa? Dia menjadi sakit lalu meninggal. Itulah karena tidak tahu mengucap syukur. Hari ini saudaraku, buang semuanya itu. Tetapi mari terimalah firman Tuhan yang menyerukan. Isilah hari-harimu dengan sukacita. Karena Tuhan Yesus telah datang di antara kita menjadi pahlawan untuk memenangkan kita dari kuasa dosa dan iblis. Juga untuk memenangkan semua kondisi kehidupan ini. Selamat bersukacita, selamat bersorak-sorai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Jadikanlah itu menjadi benih yang terus bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Sehingga hidup kami tetap bersukacita karena kami menyambut Tuhan Yesus dalam hati kami. Karena itu Tuhan, kami memohon, hiburkanlah dan berilah kekuatan bagi teman-teman kami yang masih tertunduk lesu dalam penderitaan, dalam sakit penyakit atau dalam pergumulan hidup. Kuatkan hati dan iman mereka, agar mereka mau mengulurkan tangannya menyambut ajakan-Mu hari ini untuk bersuka cita. Ya Tuhan, berkatilah kami umat-Mu ini satu persatu di semua bidang kehidupan kami. Kami yakin, karena Tuhan adalah Gembala Agung kami yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Ya Tuhan, berilah kami hikmat-Mu, sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini dalam segala kondisi. Tuhan, berilah belas kasih-Mu bagi gereja-Mu di seluruh dunia, agar semakin giat mengabarkan Injil-Mu. Kobarkanlah hati semua hamba dan umat-Mu, agar semakin bersemangat dan bertenaga mengabarkan Injil-Mu, sehingga kerajaan-Mu semakin meluas. Ya Tuhan, berilah keberhasilan bagi semua usaha pemerintah dan semua pihak untuk memulihkan kesehatan, sosial dan ekonomi bangsa kami. Kokohkanlah persaudaraan di antara penduduk bangsa ini. Jauhkan segala usaha pemecah belah. Kami memohon, jauhkanlah segala bencana dari bangsa ini, dan kuatkanlah hati mereka yang ditimpa bencana, terutama bencana akibat gunung meletus, akibat banjir, dan akibat tanah longsor.
Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.